kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembacaan kita dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahumullah, yang alhamdulillah kita sudah masuk di hadis yang terakhir dari bab as-sidq, yaitu bab kejujuran, yaitu hadis ke-59, bagian atau yang ke-6 dari bab ini. Dikatakan di situ, qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin, an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, dari Abu Khalid, namanya Hakim ibn Hizam atau ibn Hizam. Hakim ibn Hizam ini adalah Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid, yaitu ibn Khuwailid. Jadi Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid. Khuwailid ini kita tahu ayah daripada Sayyidah Khadijah, Khadijah binti Khuwailid. Jadi Hakim ini adalah keponakan daripada Sayyidah Khadijah. Jadi Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid. Jadi ketemu dengan bapaknya Sayyidah Khadijah. Jadi kalau bahasa kitanya, Hakim ini adalah keponakan, yaitu anak dari saudara laki-laki dari Sayyidah Khadijah, yaitu Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Jadi ketemu dengan kakeknya. Hakim ibn Hizam dikatakan orang yang usianya sangat lanjut. Dalam riwayat beliau ini meninggal pada tahun 54 Hijriah. Jadi Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid meninggal pada tahun 54 Hijriah dalam usia 120 tahun. Jadi usianya cukup panjang. Dikatakan sitina qablal Islam wa sittin ba'dal Islam. 60 tahun sebelum masuk Islam dan mengalami keislaman selama 60 tahun. Jadi meninggal dalam usia 120. Ada orang kampung rambutan 120 umurnya? Kagak ada ya. Ada yang udah 110 aja udah puyeng kita. Ini 120. Dan beliau meriwayatkan hadis banyak 40 hadis. Jadi beliau yaitu Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid meriwayatkan hadis banyak 40 hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan di Bukhari dan Muslim. Dikatakan di situ dari Abi Khalid, dan beliau ini terkenal sifatnya orang yang dermawan. Ini Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid terkenal sifatnya orang yang dermawan. Dan ternyata memang kalau ditelusuri sejarah keluarga Khuwailid ini rata-rata dermawan. Khuwailidnya sendiri dermawan. Dia ini orang konglomerat di zamannya. Dan beliau juga dermawan. Makanya dia punya anak Sayyidah Khadijah juga sangat dermawan. Karena memang ma fil aba fil abna. Ayah atau anak tidak jauh dari ayahnya. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua ada di anak. Cucunya pun Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid juga dermawan. Makanya para ahli sejarah mengatakan Hakim ini orang yang dihormati di masa jahiliyah dan juga dihormati di masa Islam. Jadi luar biasa, ini adalah orang yang dimuliakan oleh masyarakatnya baik sebelum Islamnya dan tentunya setelah Islamnya. Karena memang beliau terkenal sebagai orang minal kurama, yaitu termasuk dari orang-orang yang dermawan. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Nabi? Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bayyi'ani, penjual dan pembeli, walaupun baik itu penjual, al-bayyi'ani penjual dua-duanya, tapi maksudnya penjual dan pembeli. Al-bayyi'ani penjual dan pembeli bil khiyar, dalam keadaan memilih, jadi atau tidak jadi. Saya jual jadi apa enggak jadi, saya beli jadi apa tidak jadi, bil khiyar, dia punya pilihan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan jual belinya
malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah. Jadi selama mereka berdua belum berpisah. Jadi orang ini datang ke toko, kita buka warung, kita dagang. Orang datang ke toko kita, kita bilang ini handphone harganya 6 juta. Dia bilang 5 juta. Belum deal, saling tawar, saling lihat. Atau yaudah saya beli berapa, 6. Tapi pas lagi bayar dilihat-lihat, lihat. Saya pikir merek Madein Kampung Rambutan, ternyata Madein Celeduk. Wah, saya nggak jadi, Pak, nggak cocok. Saya pikir Madeinnya yang asli nih, ternyata apa? Bukan asli buatan sini. Terus nggak jadi dia. Maka dia berhak, dan itu tidak salah, untuk membatalkan jual beli malam yatafarraqa, sebelum mereka apa? Berpisah. Kata-kata berpisah, para ulama mengatakan yaitu di toko. Yaitu di toko. Jadi selama masih ada di tokonya, walaupun waktu ya jadi deal, saya penjual masuk ke kasir lagi beres-beres, itu berpisah. Tapi nanti jangan pakai dalil nggak bisa dibatalkan malam yatafarraqa, kan kita udah misah. Kamu masih di depan apa? Ituan etalase, saya sudah di kasir, berarti sudah berpisah. Bukan begitu. Kata-kata malam yatafarraqa maksudnya masih dalam satu lingkungan, satu toko. Walaupun dia sudah apa? Si kasir ini sudah nyiapin duit, mau balikin, ada kembalian dia bayar, ternyata harus ada kembaliannya. Ternyata nggak jadi setelah dilihat. Itu tidak dosa dan itu boleh. Kenapa? Karena memang malam yatafarraqa, sebelum mereka berdua berpisah. Jadi kata berpisah di situ satu toko. Karena bukan berpisah orangnya, bukan berpisah apa? Kita, karena pasti berpisah itu sebentar berpisah dia. Atau mungkin maaf ya, jadi ya, cek nih saya bayar. Tapi dulu sebentar nih, saya masih ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi nih yang beli. Pas balik lagi, lihat-lihat, nggak jadi nih Pak, boleh. Itu malam yatafarraqa, itu hitungannya belum berpisah. Karena dia berpisahnya sekedar kemana? Ke kamar mandi, dan memang belum diterima, belum dibawa pergi, masih diurus. Maka itu juga termasuk diperbolehkan, dihitung malam yatafarraqa. Atau mungkin yang sekelas supermarket. Supermarket itu besar, kasirnya di depan. Ini dia kesini dia ada yang bagian sepatu, bagian tas. Di sini udah nih, udah oke, jadi. Pas kesini bayarnya di kasir depan, nggak jadi. Boleh nggak? Boleh. Malam yatafarraqa, karena masih di dalam apa? Satu. Karena supermarket dia 3 tingkat. Dia tingkat pertama, tingkat kedua, ketiga. Kita dapat tingkat ketiga, dibawa-bawa, udah dibawa-bawa, mau keluar bayar di kasir. Tapi di tengah jalanan, sebelum nyampe ternyata kita ngelihat ada barang yang lebih bagus, atau mungkin kurang cocok atau apa, nggak jadi. Maka itu nggak kena hukum apa? Dosa. Karena dihitungnya malam yatafarraqa, karena itu belum berpisah, karena masih dalam satu. Kecuali sudah deal di kasir, sudah saya bawa, sudah pindah ke toko lain, balik lagi nggak bisa. Itu sudah apa? Sudah berpisah. Karena kita sudah keluar dari tokonya, sudah pindah ke toko lain, apa ke sono, nggak taunya sampai di sana lebih murah didapat. Maka dia balik lagi, dibatalin, nggak bisa. Karena itu sudah putus. Karena sudah terpisah. Jadi malam yatafarraqa ini merupakan syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang itu balik ke toko kita lagi dan dia bilang, Pak, saya nggak jadi beli, kita bilang nggak bisa Pak, saya nggak terima karena Bapak sudah apa? Sudah keluar dari toko saya, bahkan sudah ke sono kemari, udah makan lagi, udah kenyang, mau pulang balik lagi nggak jadi katanya. Oh nggak bisa Pak, saya nggak terima. Maka yang menolak betul, saya penjualnya tidak dosa.
Tetapi Nabi menyarankan diterima. Tapi dalam hukum fikih tidak dosa. Enggak. Bapak mau balikin? Enggak. Mau ditukar nggak bisa. Mau diganti apalagi dibalikin duit saya nggak terima. Boleh. Tidak salah karena kita sudah berpisah. Tetapi di dalam adab Rasul sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu dikatakan Allah menyayangi orang yang idaba awashtara apabila membeli dan menjual samahan, ada rasa samahan. Samahan itu memaafkan. Ya, ketika dia nggak jadi, oh Pak ternyata saya bawa pulang, baru nih toko saya besok di jalan, besoknya segelnya memang belum dibuka masih rapi. Anak saya nggak suka Pak, ternyata warnanya gimana kalau saya tukar. Memang kalau kita nggak mau kasih itu juga nggak apa-apa, dalam hukum jual beli boleh. Tetapi Nabi bilang siapa yang suka memaafkan dan memberikan kemauan dia, maka Allah pun akan menyayangi yang menjual tadi. Maka oh ya nggak apa-apa sini, warnanya apa diganti warna. Itu Allah akan menyayangi penjual yang suka begitu tuh. Dikatakan rahimahullahu, dikatakan Allah menyayangi seseorang idaba awashtara sam'an, yaitu sam'an. Orang yang jual belinya sam'an. Sam'an itu suka memaafkan, suka memaklumi. Ya udah, enggak apa-apa, tuker. Yang penting belum dipakai. Kalau udah dipakai udah belok dituker, itu Ngeledek itu namanya. Kan suka ada kita, ternyata nomornya kekecilan, Pak. Balik. Kalau mau disayangi Allah, ambil, nggak apa-apa. Ternyata dia beliin orang, anaknya ternyata nggak pas, maka kita balikin, dia serahkan, nggak apa-apa, tukar sepatunya. Allah menyayangi nih penjual yang model begini nih. Tapi kalau dia nggak mau, juga nggak salah, karena sudah tafarraqo, karena sudah tapi kita itu bukan bicara sah tidak sah. Tapi kita berdagang itu ingin cari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya caranya dikasih tahu. Caranya kalau dia sudah terpisah maka tidak bisa. Tetapi kalau dia mau membalikkan luar biasa. Itu akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya bab ini, bab hadis al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, banyak dibahas, dikaji, didetailkan di dalam bab fikih, yaitu bab al-buyu', bab jual beli. Ada kalau kita belajar fikih ada bab al-buyu', yaitu bab jual beli. Di situ dibahas detail tentang al-khiyar. Namanya di sini disebut khiyarul majlis katanya. Khiyarul majlis itu masih memiliki untuk membatalkan dan meneruskan transaksi jual beli selama di dalam majelis, selama masih di tempat. Itu namanya al-khiyar, yaitu bil khiyar, ini khiyarul majlis. Nanti ada khiyar, kalau kita belajar fikih nanti ada khiyar mutlak, ada khiyar syurut. Itu khiyar mutlak, ada khiyar syurut, syarat. Pak, ini udah jadi ya, harga 4 juta, tapi dengan syarat kalau nanti saya bawa pulang ternyata ini ada cacat, saya bisa balikin karena nggak bisa buka saya nih. Saya periksa kalau memang ini nggak benar, nggak sesuai dengan item atau spek yang sudah disebutkan, saya bisa balikin. Oh ya boleh, ini tuh namanya khiyar beda dengan syarat. Walaupun sudah misah boleh balik lagi. Nah ini tapi kalau tidak bersyarat maka setelah terpisah dia tidak bisa dibalikin. Nah ini tentunya kita tidak membahas bab al-buyu karena nanti ada pelajaran fikih, nanti lebih detail pembahasan fikih. Kemudian Rasulullah melanjutkan fa in shadaqa, kalau keduanya jujur, pembeli dan penjual jujur, karena memang kadang-kadang tidak sedikit penjual bohong. Pak berapa nih? 4 juta. Wah 4 juta, modalnya aja belum nyampe tuh. Padahal modalnya dibeli 3 juta. Itu bohong tuh. Ini nggak boleh ini bikin kurang berkah. Karena nanti di hadis ini diakhiri dikatakan burikalahuma, diberikan keberkahan. Maka kalau kita jual jujur. Dikatakan di situ
Fa'in sodako, kalau mereka berdua penjual pembeli jujur, karena penjual harus jujur, karena dagang itu merupakan hasil usaha ikhtiar yang hasilnya penuh dengan berkah. Tapi syaratnya yaitu salah satunya harus apa? Jujur. Begitu juga pembeli harus jujur. Berapa Pak? 4 juta. Wow, 4 juta. Di toko sono saya tadi tawarin 3,5, padahal kagak. Itu kan suka ada begitu. Bohong juga nih. Ini kadang-kadang pembelinya begitu, menjualnya apa? Nah, ini yang bikin kurang berkah. Jadi jangan diceritain, padahal kalau memang dia betul nggak apa-apa. Oh iya Pak, betul saya tadi di sana dapat, boleh. Tapi kalau enggak kan biasanya juga begitu tuh. Suka biar ini jatuhin harga, di sono disebutin. Nah, ini merupakan pengingat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu dagang dan belinya jujur, kenapa? Karena memang kejujuran ini menjadi kunci daripada keberkahan. Makanya hadis ini dimasukkan dalam bab as-sidq, yaitu bab kejujuran. Wa bayyana, yaitu yang kedua, wa in fa'in sadaqa, kalau memang keduanya jujur, penjual pembeli, wa bayyana, dan menjelaskan, keduanya penjual dan pembeli menjelaskan, tidak menutupi. Ya, menjelaskan tidak menutupi barang dagangannya. Menutupi itu bisa dengan cara perbuatan. Jual apa nih? Duku misalkan, yang atas gede-gede, yang bawah kecil-kecil, masih kadang-kadang udah merah, udah busuk, udah ditaruh di bawah, yang di atas itu enggak bayana itu. Itu apa? Menutupi kitman, itu nanti apa? Menyembunyikan yang rusak, menampakkan yang baik. Ini dulu Nabi pernah waktu di kota Madinah, beliau inspeksi apa, mengontrol pasar mendadak. Datang ke pasar Madinah. Di situ dia lihat ada seseorang yang jual kurma, atasnya kering. Rasulullah mendekati tumpukan kurma itu, lalu Nabi pegang-pegang, masukin Rasulullah tangannya ke dalam. Ternyata di dalamnya basah itu kurma. Kata Nabi, kenapa yang basah engkau taruh bawah, yang kering taruh di atas? Ya tentunya yang pertama, kalau kering itu sudah bagus. Kalau masih basah itu masih perlu dijemur lagi. Yang kedua, kalau kering tentunya timbangannya lebih ringan. Kalau basah, kalau dikiloin pasti apa? Lebih berat. Ini nanti apa? Tidak sesuai, kelihatannya kering, ditimbangi berat, padahal di dalamnya ada yang basah. Ditanya, kenapa yang basah tidak ditaruh di depan atau ditampakkan juga, kenapa disembunyikan? Akhirnya orang itu bilang, ya Rasulullah, saya belum sempat menjemur, mengeringkan yang di bawah tadi. Maka Nabi bilang harus ditampakkan. Maka Nabi bilang, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa ghish, yaitu apa? Mengecoh, menyembunyikan dengan tidak menjelaskan, dagangan seperti ini bukan dari golongan kami. Ini bukan cara yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan cara yang diajarkan Nabi kepada kita. Ini adalah perbuatan ghish. Siapa yang melakukan ghish bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW. Harus bayyana, harus dijelasin. Jual motor, berapa ini harganya? 9 juta. Nanya pembeli, udah pernah nabrak belum? Belum. Turun mesin, apalagi? Padahal udah turun mesin 3 kali. Dia nggak ngomong turun mesin kan jatuh itu harganya. Udah nabrak 3 kali, masuk got, wah ini udah gantian semua, udah bukan apa? Bukan dari sini lagi, dia sembunyiin. Karena kalau dia jujur, udah turun mesin, tapi alhamdulillah penggantinya bagus kok, coba dicek. Nah itu kalau dia sembunyikan, itu menghilangkan keberkahan.
Harusnya bayana, ini memang motornya udah pernah turun mesin. Tapi alhamdulillah yang servisnya bagus, digantinya onderdil yang spare part yang asli dan seterusnya. Jelasin. Nah, ini kadang-kadang supaya laku motornya dengan harga yang diinginkan, akhirnya disembunyikan, tidak menjelaskan kondisi barang dagangannya. Ini asli, handphone asli. Pas dibuka ternyata isinya mereknya beda. Mereknya apa? Apple, dalamnya apa? Tahu deh itu apa namanya itu. Berantakan nih, mana judulnya? Nggak ketemu. Tapi dia bilang asli. Ini kata Nabi Muhammad SAW, in sadaqa, dikatakan kalau memang dia berdua jujur penjual pembelinya, wabayana, dan menjelaskan, tidak menyembunyikan, apa? Burika lahuma, burika, diberikan keberkahan. Burika, diberikan keberkahan, lahuma, untuk mereka berdua, penjual dan pembeli, dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi bai'ihima, di dalam jual belinya. Jadi jual beli itu jadi berkah, hasilnya berkah. Nah, kita tahu berkah itu apa? An-numu wa ziyadah. Berkah itu maksudnya bertambah dan berkembang. Jadi harta kalau berkah, kalau kita belikan makanan dimakan, menimbulkan sehat, menimbulkan tenaga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya merupakan berkah. Makanya kalau ada orang berkah di dalam umurnya digunakan untuk ibadah, umurnya digunakan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini umur berkah. Maka di sini kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang ingin diberikan keberkahan di dalam dagangan, jual belinya, di dalam berdagang, maka yang pertama ikuti aturan. Ikutin aturan tadi. Yang pertama tadi, jangan kita megang baju beli, wah langsung apa? Pegang beli. Atau dia datang, kalau nggak jadi digerendengin, nanya-nanya doang. Udah diterangin gak jadi lagi, bro. Ini bikin nggak berkah nih. Tata caranya nggak bagus. Mestinya dia nanya terangkan, nggak jadi nggak apa-apa. Ini bil khiyar. Kata Rasulullah SAW, apa? Al bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Ini kan masih di sini. Jadi nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak jadi juga, tetap orang itu kita sapa dengan baik. Ini bikin berkah. Karena ada orang dari segi tata cara dagangnya, pelayanannya, servisnya masya Allah. Tanya berapa? Nanya beli. Belum apa namanya, belum nanya dulu. Modelnya begitu banget. Ada yang model begitu. Udah kalau nggak jadi gerendeng. Wah, nanya doang. Dia lagi datang nanya melulu nih. Ini yang model begini, bagaimana bisa berkah? Jadi Islam itu sudah mengatur bagaimana tata cara berdagang. Yang kedua ditambah dengan ini sikap melayani, menghadapi penjual dan pembeli. Begitu juga penjual sikap diatur, dijaga, pembeli juga jangan nyelekit, jangan nyakitin. Berapa? 4 juta, 200 dah. Itu 4 juta ditawar apa? 100 juta, 4 juta ditawar 1 juta. Ini kadang-kadang memang penjual udah begitu sabar luar biasa, pembeli juga apa? Magelin kadang-kadang. Terus udah gitu pakai kalimat-kalimat, ya mahal banget, mau di sana murah no. Barang ini kurang bagus nih, barang sebelah bagus, belajar ini. Udah nggak beli, cuman apa? Nektokin doang. Ya Allah, ini tentunya mesti dijaga, penjual pembeli adab. Jadi kalau kita ngikutin syariat Islam, ya Allah, kita yang masuk ke warung itu, kadang-kadang kita lebih suka beli di warung itu. Mungkin kadang-kadang harganya sedikit mahal, tapi pelayanannya enak, orangnya ramah, nggak jadi pun senyum tetap. Kalau itu, waduh, baru masuk aja dicurigain, baru masuk aja di sini nanya domelin, udah males orang. Jadi diajarin tuh sama Nabi Muhammad SAW supaya
Makanya itu Nabi kenapa? Waktu bawa dagangan Sayyidah Khadijah begitu cepat lakunya. Begitu berkah, begitu cepat. Kenapa? Ini sistemnya Rasul. Rasulullah senyumin semua yang datang. Rasulullah melayani semua orang. Bahkan jujur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan semua dagangannya. Jadi orang tidak ragu lagi, mereka langsung bisa menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Maka dagangan Rasul begitu cepat. Orang belum pada pulang rombongannya, Nabi sudah pulang lebih dulu. Dan berlipat-lipat untungnya karena sistemnya begini. Nah, kadang-kadang kita menggunakan logika supaya dapat untung. Maka yang pertama, nggak jujur, dibohongin barangnya begini, kelihatannya untung, kelihatannya bagus, padahal lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan di hadis ini, wa in kadzaba, tapi kalau keduanya berdusta, bohong, karena dia pikir dengan berdusta akan cepat laku, dengan berdusta bisa lakunya mahal, jadi dia berdosa. Wa katama, dan keduanya menyembunyikan. Katama yaktumu, kitman. Ini apa? Menyembunyikan. Dia sembunyiin rusaknya, dia sembunyiin cacatnya. Maka orang yang seperti ini muhikat, maka terhapus barakatu bai'ihima, keberkahan keduanya. Orang yang bohong, yang tidak menjelaskan kerusakannya, dihapus keberkahan baik jual belinya. Subhanallah. Ternyata dagang itu merupakan usaha mencari rezeki yang paling luar biasa. Banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang menjelaskan kemuliaan orang berdagang. Bahkan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam juga berdagang, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama, kita lihat para sahabat rata-rata pedagang. Mungkin kalau bahasa zaman sahabat, sampai di masa Rasul, sampai Abu Bakar, sampai Umar, itu rata-rata 99% pedagang. Selebihnya mungkin ada pengembala, kebun. Tapi di luar pengembala, kebun, dagang. Di zaman akhir Sayyidina Umar, baru ada nanti pegawai. Karena Sayyidina Umar mulai ada sistem gaji kepada orang yang kerja di negara. Waktu itu pertama ditugasi untuk menjaga perbatasan negara-negara Islam, wilayah. Lalu Sayyidina Umar gaji itu. Mulai ada penggajian itu tapi kesananya selain berkebun dan bercocok tanam dan juga gembala, melihara hewan ternak, juga adalah pedagang. Dan para ulama pedagang kebanyakan. Seperti siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Madhab, itu pedagang besar. Bahkan beliau ini dikatakan di Kufah termasuk konglomerat pedagang terbesar di Kufah di zamannya. Itu adalah Imam Abu Hanifah. Karyawannya begitu banyak, tetapi beliau di dalam sistem dagangnya selalu dikasih tahu cacatnya, tidak pernah disembunyikan. Sekali waktu beliau ngontrol anak buahnya dan pasar toko-tokonya. Pas dilihat kebetulan di situ ada gulungan, dia menjual kain atau bahan. Itu di bahan yang dia mau jual, satu bundel misalkan, dilihat di situ ada cacat. Mungkin dia jual misalkan satu bundel itu 100 meter misalkan. Di 1 meter ada yang bolong, ada yang rusak. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ini kain bundelan ini jangan dijual, simpan di gudang. Karena ada yang cacat di dalamnya. Khawatir nanti dijual atau orang beli nggak tahu ada cacatnya. Sembunyikan, masukin gudang. Sudah ditaruh sama karyawannya. Beberapa hari kemudian Abu Hanifah ngontrol lagi. Imam, waktu ngontrol salah satunya dia pengen nanya kain yang ada cacatnya itu, dia masuk ke gudang nggak ada. Kemana ini kain yang sudah aku perintahkan untuk tidak dijual? Kok nggak ada di gudang? Akhirnya salah satu karyawannya, sudah laku wahai Imam. Siapa yang jual? Saya. Kan saya bilang jangan jual. Dia nggak ngerti. Ternyata karyawan lain lagi yang jual, bukan dia. Terus laku berapa? Seharga itu. Seharga 100 meter.
Padahal di situ ada 1 meter yang cacat. Engkau jual 100 meter, bukannya engkau jual 99 meter. Karena yang 1 cacat mesti nggak dihitung. Enggak, karena saya tidak tahu, karena di dalam cacatnya itu, di bundelan itu nggak ketahuan. Maka Imam Abu Hanifah mengambil harga 100 meter, yaitu harga 100 meter bahan itu berapa? Diambil misalkan 100. Dari 100 itu, 100 dirham misalkan, semuanya disedekahkan sama dia. Semua tuh harga 100 meter itu, yang cacat 1 meter. Tapi nggak disedekahkan 1 meter. Mestinya kan kalau kita, wah ini berarti yang harga sebenarnya 99, 1 syubhat nih. Karena orang membeli dan tidak tahu kalau itu cacat. Mestinya disedekahin 1 meter. Seharga 1 meter. Dia sedekahkan 100 meter. Semua itu bahan disedekahkan di jalan Allah. Dibilang di sini 100 meter ada syubhatnya 1 meter. Dan aku tidak mau makan yang harta di situ ada syubhatnya. Bukannya bohong. Kalau bohong dikatakan dia nggak tahu. Kalau dia tahu dia bilang nggak ada cacat, haram. Dia tidak tahu kalau itu ada cacat, ini syubhat. Maka semuanya disedekahkan. Nah, kalau kita bagaimana kira-kira? Alhamdulillah. Saya udah kebayang agak laku, ternyata laku juga padahal cacat. Alhamdulillah. Oh, Imam Abu Hanifah ambil seharga 100 meter disedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau di sini ada yang syubhat. Dia sedekahkan. Subhanallah. Inilah para ulama salafus saleh. Makanya Imam Abu Hanifah walaupun hartanya, pegawainya, perdagangannya sangat besar, tapi beliau tidak luput terus setiap 3 hari, dalam riwayat 7 hari sekali khatam Al-Quran. Ibadahnya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena makanan yang dimakan itu betul-betul halal, sehingga membuat beliau semangat ibadah kepada Allah. Karena pada hakikatnya kata para ulama, salah satu yang menyebabkan kita kurang semangat ibadah itu adalah makanan-makanan yang kita makan. Makanan syubhat akan bikin males kita ibadah. Makanan-makanan yang haram membuat kita jauh dari ibadah. Orang yang banyak makanan haram akan berat sholatnya, akan berat taklimnya, akan berat ibadahnya, karena makanannya haram. Mana badat minal haram fannaru aula bih. Kata Nabi Muhammad, apa yang tumbuh dari barang-barang yang haram, maka kecenderungan untuk melakukan perbuatan membawa dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maknanya apa yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Maksudnya apa? Orang yang melakukan makan minum dari barang yang haram, itu tenaga yang timbul akan melakukan kemaksiatan. Makanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad pernah ditanya, wahai Habib, saya ini bekerja, tapi saya ragu nih, kerjaan saya ini halal apa haram? Kata Abdul Haddad, bagaimana engkau rasakan setelah bekerja di tempat itu atau dengan pekerjaan itu? Kalau engkau bekerja di tempat itu, hasilnya kamu makan, lalu menimbulkan semangat ibadah, berarti halal. Tapi kalau hasil kerjamu kamu makan, menimbulkan engkau malas ibadah, syubhat tuh. Tapi kalau hasil kerjamu kamu makan, lalu timbul menolak untuk ibadah, bahkan lebih cenderung pada maksiat, berarti haram itu makanan. Itu haram hasil gajimu. Jadi istafti qalbak. Carilah fatwa di dalam dirimu sendiri. Jadi semakin makanan kita yang haram-haram kita makan, pasti lebih cenderung ke maksiat. Tapi kalau makanan kita yang halal, insya Allah kita akan tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang walaupun ini bukan hadis, tapi ada istilah juga orang Arab sama dengan istilah kita, bahwa dikatakan apa? Uang dari jin setan apa itu? Oh, uang yang dapat dari jin dimakan jin. Oh, setan sama jin dah. Artinya apa? Orang yang mencuri nggak mungkin digunakan untuk sholat. Pasti digunakan untuk mabok, digunakan untuk zina, digunakan untuk judi. Karena memang dari yang haram kepada yang haram. Tidak mungkin. Ustaz, Masya Allah, Ustaz, kerjaannya judi mulu, terus sedekahnya banyak, ibadahnya rajin. Nggak mungkin.
Dia kalau main judi, hasil yang dia makan pasti akan membawa kepada kemaksiatan, nggak mungkin kepada ibadah. Makanya pedagang-pedagang yang jujur, pedagang-pedagang yang sesuai dengan aturan syariat Rasul akan diberikan keberkahan. Yang penting tadi ya, untuk mendapatkan rezeki yang berkah itu banyak. Yang pertama, secara umum kalau mau rezeki berkah, selain mengikuti aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berdagang, jujur, jangan suka bohong, dan menjelaskan apa yang kita dagangkan dengan benar. Dan tentunya banyak sekali beberapa amalan yang menyebabkan rezeki kita berkah selain kejujuran. Yang pertama tentunya syarat berkah itu, yang pertama harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Ya, itu barakat minas sama'i wal ard, barakat minas sama'i wal ard. Seandainya orang kampung itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Berarti berkah itu akan ada ketika kita iman dan takwa. Maaf, kalau orang yang tidak beriman nggak ada kata berkah. Masya Allah ya, orang kafir itu berkah banget rezekinya, naik punya banyak, mana ada kata berkah. Jadi jangan ditujukan berkah untuk orang non muslim. Berkah itu untuk orang yang beriman. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dibuka keberkahan, barokat, bukan barokat tapi barokat. Diberikan keberkahan-berkahan. Kenapa? Karena beriman dan bertakwa. Jadi yang pertama kunci untuk dapat berkah, jaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya supaya berkah, jangan ditinggalkan ibadah. Jangan ditinggalkan ibadah, terutama sholat. Apalagi sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang beriman, apabila sudah dikumandangkan azan di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat. Wa darul bai', tinggalkan jual beli. Nah, itu kalau nggak ditinggalkan nggak berkah udah. Khotib udah naik mimbar masih dagang. Nah, ini udah hilang, berkahnya dicabut tuh. Harus dilepas. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. Walaupun kelihatannya lagi banyak pembeli nih. Kelihatannya kalau diterusin bagus daripada harus sholat Jumat. Tapi di situ kata Allah, engkau tinggalkan itu lebih bagus. Yang ketiga tadi, kalau kita berdasarkan dalil tadi, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah selesai mendirikan salat, fantashiru fil ard, menyebarlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah fadlullah, karunia Allah. Rizki disebut karunia, harta disebut fadlullah, karunia Allah. Tapi karunia itu dijadikan karunia kalau kita ibadah tidak ditinggalkan. Tapi kalau kita dagang sampai ninggalin sholat, kerja sampai ninggalin sholat, maka yang kita dapat bukan fadlullah. Itu kalimat fadlullah kalau kita idza faida qudiyatis shalah, kalau sudah selesai sholat kamu kerja lagi, berarti sholat jangan ditinggalkan biar berkah. Kemudian juga keberkahan itu didapat dengan silaturahim. Dari Anas bin Malik, Bukhari Muslim, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, maksudnya yubsat di sini dibentangkan dengan penuh berkah. Wa yunsa'alahu fi athari, dan diberikan keberkahan di dalam umurnya, falyasil rahimah. Jadi jaga silaturahim. Kemudian juga tentunya jangan lupa selalu mensyukuri nikmat. Allah katakan wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur akan aku tambah kualitas dan kuantitasnya. Jumlahnya ditambahin, berkahnya ditambahin kalau kita bersyukur. Jadi kalau mau rizkinya bertambah berkah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya banyak sedekah, berbagi. Dengan berbagi insya Allah
akan ditambah berkah itu rizki. Tidak ada dikatakan oleh Nabi Muhammad, mana qasad malun bisadaqah, tidak akan pernah berkurang harta dengan apa? Sedekah, tapi malah ditambah dan ditambah. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan orang yang bersedekah biar tambah berkah rezekinya. Kalau mampu sehat, bagus juga berangkat haji dan umrah. Karena hadisnya Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wad dhunub. Kama yanfi al-qir khabathal hadid wad dhahab. Wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Apa kata Rasul? Haji dan umrahlah kalian, fa innahuma, karena keduanya yanfiyanil faqr wad dhunub, menghilangkan kefakiran, rizkimu tambah berkah. Jadi kelihatannya memang umrah haji itu ngabisin duit, tapi sebenarnya itu adalah menambah keberkahan, menghilangkan kefakiran, wadunub, dan juga dosa akan dibersihkan dengan haji dan umrah seperti amplas membersihkan kotoran-kotoran besi. Subhanallah. Jadi banyak amalan-amalan yang bikin berkah rizki kita. Yang terakhir, bakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua, birrul walidain, itu bakti sama orang tua menambah keberkahan umur, keberkahan rizki. Siapa yang mau berkah umurnya, berkah rizkinya, bakti sama orang tua. Ini luar biasa. Insya Allah Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga hubungan silaturahim di antara kita, dan insya Allah kita selalu jujur dan selalu mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di dalam mencari rizki, sehingga Allah berikan keberkahan di dalam rizki kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka